Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan atau diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian, di mana aturan perkalian itu merupakan bagian dari aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Oke, akan saya buka slide-nya. Untuk aturan perkalian, iya, aturan perkalian. Apa yang maksud dan aturan perkalian? Nah, prinsip dari aturan ini adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan atau cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Ini kalimat secara bersamaannya saya beri warna yang berbeda, dan garis miring merupakan ciri dari aturan perkalian, ya, dimana apabila kita menemukan masalah atau soal yang terjadi secara bersamaan, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian, ya. Agar lebih jelas, penyelesaian masalah dan aturan perkalian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan tabel silang, lalu yang kedua dengan diagram pohon. Yuk kita lihat contohnya seperti apa dan bagaimana penggunaannya. Untuk contoh-contoh soal berikut, kita awali dengan contoh 1. Nah, ini contohnya. Di SMA Negeri 6 Kota Bogor telah berhasil menyeleksi siswa yang akan diikutsertakan pada Olimpiade Matematika dan Fisika. Jadi objeknya ada dua, ya, matematika dan fisika. Terdapat 4 orang siswa yang terpilih sebagai calon peserta Olimpiade Matematika dan 2 orang calon peserta Olimpiade Fisika. Sekolah akan mengutus 1 orang siswa untuk setiap mata pelajaran. Calon peserta hanya boleh mewakili pada salah satu mata pelajaran saja. Jadi tidak boleh 1 orang ini mewakili 2 pelajaran, ya. Jika memilih fisika, ya otomatis dia harus fisika saja. Begitu juga dengan matematika. Nah, tentukan banyaknya cara pemilihan yang mungkin dari calon peserta yang tersedia. Untuk penyelesaian contoh 1 ini, kita lihat, kita menggunakan tabel silang karena objeknya hanya 2, yaitu matematika dan fisika. Misalkan 4 calon siswa peserta Olimpiade Matematika itu kita kasih notasi M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan 2 calon siswa peserta Olimpiade Fisika adalah F1 dan F2. Nah, dengan menggunakan tabel silang, maka kita buat seperti ini. Jadi yang M1 sampai M4 ini sebagai calon peserta matematika, dan F1, F2 sebagai calon peserta fisika. Lalu kita buat silangkan, ya, sesuai dengan namanya tabel silang. Maka yang terbentuk adalah F1, M1 ini adalah siswa yang akan mewakili sekolah untuk fisika dan matematika. Lalu bisa juga F1 berpasangan dengan M2 atau F1 berpasangan dengan M3, bahkan F1 dengan M4. Jadi ada 4 kemungkinan. Bagaimana dengan F2? Begitu juga F2. Bisa saja F2 berpasangan dengan M1, dengan M2, M3, atau M4. Nah, F1 dengan dari F1 M1 sampai F2 M4 ini ada 8 kemungkinan yang terbentuk untuk menentukan salah satu calon peserta baik fisika maupun matematika. Nah, dengan menggunakan aturan perkaliannya, tadi kan dengan menggunakan tabel silang, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan diagram pohon sebelum kita masuk ke aturan perkaliannya? Dengan menggunakan diagram pohon, misalkan M1, M2, M3 ini sebagai calon peserta matematika, maka setiap calon peserta matematika ada 2 kemungkinan berpasangan dengan F1, F2. Begitu juga yang lainnya, F1, F2, F1, F2, F1, F2, ya. Masing-masing punya kaki 2. Nah, maka terdapat 8 kemungkinan atau 8 cara, yaitu M1 F1, M1 F2, hingga M4 F2. Nah, dengan aturan perkalian, contoh soal 1 ini atau soal contoh 1 ini dapat dijawab dan mudah, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8, atau 4 kali 2 sama 8. Ini menunjukkan objeknya 2 fisika, 4 matematika, atau sebaliknya 4 matematika, 2 fisika. Karena dalam perkalian berlaku
komutatif. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan perkaliannya. Kalau ini rinciannya. Lantas bagaimana kita menyelesaikan soal dengan aturan perkalian? Apakah perlu dirinci? Itu kalau soalnya berbentuk uraian dan diminta dalam soal tersebut. Tapi kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, kita dengan mudah tinggal mengalihkan objeknya saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh kedua? Nah, ini contoh kedua. Biasanya contoh-contoh dari aturan perkalian itu berbentuk soal cerita yang cukup panjang ya. Untuk contoh kedua ini dikisahkan, sebagai anak kos, Andi harus bisa menghemat uang yang dikirim orang tuanya agar cukup untuk biaya hidup sebulan. Hari ini Andi akan makan siang dengan menu yang tersedia di warung, yaitu 1 nasi putih, 2 jenis sop yang terdiri dari ayam dan ikan, 2 jenis perkedel yaitu jagung dan kentang, serta 2 jenis buah pisang dan semangka. Bantulah Andi memilihkan variasi menu agar semuanya terpenuhi. Ada berapa pilihan yang mungkin dinikmati Andi dengan menu yang tersedia. Nah, ini karena cukup banyak objeknya, ada nasi, sop, perkedel, kemudian buah, maka sebaiknya kita menggunakan diagram pohon, jangan dengan diagram atau tabel silang. Nah, kita gunakan diagram pohon ya. Nah, ini cukup variatif, lebih dari 2 objek. Kita kasih notasi masing-masing objeknya. Nasi putih N, sop ayam ikan kita kasih notasi A dan I, perkedel jagung kentang kita kasih notasi J dan K, serta 2 jenis buah pisang dan semangka kita kasih notasi P dan S. Penyelesaian di atas sebaiknya menggunakan diagram pohon seperti ini pada slide berikutnya ya. Nah, jadi ini nasi pertama dipasangkan dengan ada 2 jenis sop, yaitu sop ayam dan sop ikan. Bisa saja si Andi ini milih dengan sop ayam atau sop ikan. Setelah dengan sop, kita tambahkan juga dan perkedel. Ada 2 pilihan, perkedel jagung atau perkedel kentang. Begitu juga kalau mengambil menu sop ikan, mempunyai pilihan yang sama, yaitu jagung atau kentang. Sekarang buahnya masing-masing 2, bisa pisang atau semangka, bisa pisang atau semangka. Begitu seterusnya, berkaki 2 ya untuk setiap pohon yang akar pohon yang terakhir, cabang-cabangnya. Nah, inilah yang akan diperoleh atau variasi menu yang bisa dipilih oleh Andi, yaitu NAJP, NAJPS, NAKP, NAKS dan seterusnya. Nah, kita tinggal hitung ada berapa variasi menu yang bisa dipilih Andi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu salah satu variasi menu yang bisa dipilih oleh Andi. Nah, contoh 2 tadi menghasilkan 2 variasi menu yang dapat dipilih Andi untuk makan siangnya. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, tinggal mengalihkan saja objeknya. 1 nasi kali 2 sop kali 2 perkedel kali 2 buah. Hasilnya 8 cara. Begitu mudah ya dengan menggunakan aturan perkalian. Terus apa manfaatnya kita menggunakan cara tabel atau diagram? Kalau yang lebih mudah tidak kita kerjakan, tapi lebih rinci ya kalau dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ini sebagai contoh terakhir ya. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, dan 5. Dari angka-angka itu akan dibentuk bilangan yang lebih besar dari 300, terdiri atas 3 angka, dan tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, ada berapa bilangan yang mungkin terbentuk? Pembahasan untuk contoh 3 ini, kita ketahui ada 4 angka, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka dan lebih besar dari 3000. Mari kita rinci. Bilangan yang terdiri dari 3 angka berarti terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan, maka angka yang memenuhi yaitu 3, 4, dan 5. Kenapa 2 tidak? Karena harus lebih besar dari 300, sehingga ada 3 angka yang diperlukan. Sedangkan untuk puluhan, maka angka yang memenuhi ada 3 angka juga untuk setiap ratusannya, karena tidak boleh berulang. Oke, selanjutnya bagaimana untuk satuan? Untuk satuan maka ada angka yang hanya memenuhi yaitu 2 angka saja, sebab angka-angka yang lainnya sudah dipakai untuk ratusan dan puluhan, sudah diambil 2.
Maka tinggal 2 lagi untuk dijadikan sebagai satuan. Nah, sehingga bilangan yang akan terbentuk adalah kita tinggal membuat dengan menggunakan aturan perkaliannya. Ya, ini ratusan, puluhan, satuan. Ratusan tadi ada 3 angka, puluhan yang memenuhi ada 3 angka, dan satuan ada 2 angka. Sehingga kalau dikalikan menjadi 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18 bilangan. Mudah bukan? Jika apa yang saya sampaikan ini terlalu cepat, maka bisa ditayang ulang ya videonya. Nah, ini 3, 4, 5, 300-an, 400-an, dan 500-an. Ini diagram pohonnya. Nah, kemudian untuk puluhannya hanya 3 yang memenuhi. Tadi ratusannya 3. Untuk puluhannya 3. Tidak boleh ada angka 3 lagi karena sudah dipakai dan tidak boleh berulang. Untuk 400-an maka untuk puluhannya berarti angka 2, angka 3, dan angka 5 karena 4 sudah dipakai. Begitu juga untuk 500-an maka untuk puluhannya adalah angka 2, angka 3, dan angka 4. Oke. Nah, sekarang setiap kakinya didapat 2, itu berfungsi untuk satuan. Nah, ini yang berwarna kuning ini untuk satuan, masing-masing ada 2 karena 2 angka sebelumnya sudah dipakai untuk kepala, ratusan, dan puluhan. Nah, inilah bilangan-bilangan yang terbentuk cukup banyak. Nanti kalau berdasarkan aturan perkalian ada 18 bilangan. Nah, ini adalah rincian dari pembentukan bilangan yang tidak boleh ada angka berulang dari 4 angka yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita simpulkan. Jadi, untuk aturan perkalian ini, jika terdapat buah kejadian yang saling bebas, dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara berbeda, kejadian kedua terjadi dalam N2 cara berbeda, dan seterusnya, maka kejadian ke-K dapat terjadi dalam NK cara berbeda atau N1 kali N2 kali N3 sampai NK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk latihan soalnya, saya sudah menyediakan soalnya sebagai berikut. Ada 2 soal untuk menggunakan dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Ini yang pertama diminta untuk menggunakan tabel silang dan aturan perkaliannya tentu saja. Lalu yang kedua menggunakan diagram pohon dan aturan perkaliannya. Sedangkan untuk yang ketiga tadi sudah saya jabarkan ya, saya jelaskan. Bisa diulang videonya. Ini contoh soal atau latihan soal dengan menggunakan aturan perkalian dan dilengkapi dengan diagram pohon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengerjakan latihan soalnya dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.